Bidang Pelatihan Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 5 tahun 2024. Saat ini bertugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan laporan aksi perubahan dan itu implementasi mekanisme digital guna peningkatan kualitas laporan informasi pasar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang pada bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi wilayah. Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Ujung Gurun nomor 7, Ujung Gurun Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tugas utama di Snaker Transprov Sumbar adalah sebagai instansi pemerintah bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya, serta memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, dan pelaporan kegiatan yang meliputi pelatihan kerja, informasi pasar kerja, dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Kedua, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Ketiga, pelaksanaan survei dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja. Empat, pelaksanaan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja. 5. Pelaksanaan penyiapan asesor akreditasi. 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan. 7. Pelaksanaan pemantauan pelatihan berbasis kompetensi. 8. Pelaksanaan penyelenggaraan program pelatihan dan pemagangan. 9. Pelaksanaan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan. 10. Pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah. 11. Pelaksanaan peningkatan produktivitas. 12. Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. 13. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. Bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja melaksanakan fungsinya untuk pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. Dalam implementasinya, fungsi ini dilaksanakan oleh bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dengan membuat laporan informasi pasar kerja secara berkala. Saat ini, pencatatan dan pengolahan data laporan informasi pasar kerja EPK dilaksanakan setiap bulannya dengan menghimpun data laporan EPK yang dikirimkan oleh petugas EPK Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Namun pengolahan data EPK Provinsi Sumatera Barat masih dilakukan secara manual dan kemudian juga dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam level Provinsi Sumatera Barat maupun level nasional secara manual juga. Pengolahan data laporan informasi pasar kerja yang masih dilakukan secara manual ini membuat beberapa kelemahan diantaranya tidak efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Laporan sering terlambat sampai kepada petugas pengolah data di provinsi. Laporan yang dibuat oleh petugas di kabupaten dan kota tidak serta-merta dapat diakses setiap saat, tidak update setiap saat karena tidak terintegrasi langsung secara online dengan petugas provinsi ataupun tersimpan secara digital. Mengingat pentingnya peranan data dalam pengambilan kebijakan, khususnya data informasi pasar kerja dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan baik di level daerah maupun di level nasional. Penulis memandang perlu diciptakannya sebuah inovasi yang mendukung dalam kemudahan pencatatan dan pengolahan data informasi pasar kerja yang dilaksanakan oleh petugas pelaporan informasi pasar kerja dari kabupaten atau kota ke Provinsi Sumatera Barat. Setelah diidentifikasi, dapat dirumuskan masalah aktual terkait sebagai berikut. 1. Belum terlaksananya pengolahan data informasi pasar kerja dengan baik, mudah dapat diakses dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena proses pengumpulannya masih secara manual. Dan pengelolaan arsip dan data laporan informasi pasar kerja oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota juga belum optimal, menyebabkan arsip dan data sering hilang atau susah ditemukan pada saat diperlukan. 2. Tidak tepat sasaran perencanaan program dan kegiatan pada bidang pelatihan dan penempatan dengan kebutuhan user dan pasar kerja. Ketidakcocokan ini disebabkan analisa yang tidak mendasar kepada data yang valid. 3. Belum terlaksananya analisa kebutuhan pelatihan dengan tepat dan baik karena kekurangan data dukung yang menjadi dasar analisa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Action Leader memiliki terobosan atau inovasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga pengelolaan data informasi pasar kerja EPK tidak lagi terhambat atau terkendala. Maka untuk memudahkan pelaporan informasi pasar kerja oleh kabupaten atau kota, saya membuat aksi perubahan dengan judul Implementasi Mekanisme Pelaporan Digital dalam meningkatkan kualitas laporan informasi pasar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Melalui Digilab EPK atau pelaporan informasi pasar kerja, diharapkan dengan adanya sistem pelaporan ini dapat meningkatkan efisiensi kerja sehingga terwujudnya pelaporan EPK dengan cepat, tepat, efektif, dan juga efisien. Capaian perbaikan kualitas pelaporan informasi pasar kerja adalah 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mekanisme kerja pelaporan data informasi pasar kerja. 2. Tercapainya penginputan data informasi pasar kerja yang akurat. 3.
Kemudahan dalam pelaporan data informasi pasar kerja IPK oleh kabupaten atau kota. 4. Peningkatan kecepatan dan keakuratan data. Pembentukan tim kerja aksi perubahan ini dilaksanakan dalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut. Pengarahan, persetujuan, dan dukungan. Mentor untuk kegiatan aksi perubahan, Bapak Kepala Dinas menyetujui dan mendukung langkah yang akan diambil untuk dilaksanakan sesuai tahapan milestone. Rapat internal dalam rangka penjelasan. Kegiatan aksi perubahan. Rapat internal dilaksanakan untuk menjelaskan rencana aksi perubahan kepada tim kerja dan menyusun rencana acuan kerja meliputi pembagian tugas dan kegiatan, menyusun jadwal, menyusun strategi pelaksanaan, dan mekanisme monitoring evaluasi kegiatan. Dalam rapat ditetapkan pembentukan tim kerja yang terdiri dari tim perumus, tim teknis, dan tim administrasi yang akan dituangkan dalam surat keputusan Kepala Dinas. Rapat tim kerja. Rapat tim kerja dilaksanakan dalam rangka penyusunan langkah-langkah kerja, merancang desain mekanisme digital pelaporan IPK, koordinasi dengan stakeholder, membahas rencana sistem digital. Koordinasi ini dilakukan sekaligus untuk pengumpulan bahan dilaksanakan oleh tim agar efektif. Nanti kalau kita akan bisa menimbulkan strategi. Jadi yang pertama misalnya laporan terkait kerja, Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi digital pelaporan informasi pasar kerja bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota melalui digilap.simbarprov.go.id. Untuk mengakses aplikasi digital laporan informasi pasar kerja bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota bisa diakses melalui website digilap.ipk.sumbarprov.go.id. Teman-teman dapat mengklik dan membuka aplikasi pada Google. Pada tampilan awal, teman-teman dapat melihat dan menemukan menu daftar dan login pada pojok kanan atas aplikasi. Jika sudah melakukan pendaftaran, lanjut ke menu login di sebelah menu pendaftaran, klik login. Jika sudah, silakan masukkan username dan password yang sudah dimiliki. Anda akan masuk ke bagian dashboard. Ada beberapa menu yang bisa diakses. Untuk awal masuk, silakan lengkapi terlebih dahulu profil lembaga dengan klik menu profil lalu lengkapi data. Isilah data-data sesuai yang dibutuhkan dan diminta. Setelah itu, silakan klik menu laporan untuk mengakses pelaporan IPK. Klik laporan IPK 31 untuk melakukan pelaporan. Scroll ke bawah untuk mengupload berkas dan pelaporan. Scroll ke bawah akan ada pilihan menu di pojok kanan bawah template, delete, dan download hasil. Anda akan melihat beberapa laporan IPK yang ada. Silakan berikan pelaporan dari laporan 1 sampai 8 pelaporan IPK yang akan dilakukan. Klik menu template untuk mendownload template pelaporan IPK yang akan diajukan. Perlu diingat, untuk setiap laporan IPK memiliki templatenya masing-masing. Silakan edit template sesuai dengan pelaporan dan data real yang dimiliki, seperti contoh yang dapat Anda lihat. Lalu save data yang sudah diedit untuk nanti diupload. Kembali ke aplikasi untuk mengupload data IPK yang sudah diedit. Silakan upload data yang sudah ada dengan cara memilih tanggal awal memasukkan laporan IPK dan memilih tanggal terakhir laporan IPK. Masukkan file data template yang sudah diedit pada bagian bawah tanggal, lalu klik import untuk mengirim file. Data yang diupload akan direkap dan akan menjadi pelaporan IPK Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, silakan download hasil untuk mengetahui pelaporan yang sudah dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Nizam Sumbulu. Pada kesempatan ini, kami memberikan spirit ataupun dukungan kepada Rina Adianti selaku Kepala Bidang Peningkatan dan Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, yang bersangkutan telah membuat sebuah laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang berupa implementasi mekanisme pelaporan kita dalam meningkatkan kualitas laporan informasi pasar kerja atau IPK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Kami berharap ini akan memberikan sebuah kemudahan, terutama bagi 11 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelaporan ini bisa disampaikan secara tepat waktu, hemat biaya dan efisiensi, hemat tenaga dan kerja. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridhoyet, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, mendukung sekali aksi perubahan yang dibuat oleh Ibu Rina Adianti, SIP MSI, yang berjudul implementasi mekanisme pelaporan digital dalam meningkatkan kualitas laporan informasi pasar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Inovasi yang dibuat oleh Ibu Rina ini sangat penting bagi kami, terutama di sekretariat dalam menyusun perencanaan penganggaran program kerja dinas. Kemudian penting sekali bagi kami dalam mendapatkan informasi data terkait dengan informasi pasar kerja guna untuk penyusunan indeks pembangunan ketenaga kerjaan di Sumatera Barat. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridho, pengantar kerja ahli muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Rina Adianti melalui aplikasi digilap ipk.sumbarprov.go.id. Hal ini memudahkan pekerjaan kita dalam hal mengolah, merangkum
data pelaporan IPK Provinsi Sumatera Barat yang dikirimkan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.